Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Babu Salam Malang bersama saya Muhammad Hasan Maghrobi dalam Obsesi, obrolan santai menginspirasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang tokoh wanita sufi legendaris, yaitu Robiatul Adawiyah. Beliau dikenal dengan cinta dan pengabdiannya kepada Allah SWT. Yuk kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali pertemuan kita kali ini seperti biasa dengan bacaan Ummul Quran. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang manfaat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita membahas mengenai kejadian atau perilaku-perilaku yang dialami oleh para sahabat dan orang-orang soleh. Kita mengangkat kisah mengenai orang soleh karena saya di awal pernah menjelaskan mengenai dawuh inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika disebut, diingat, dibahas orang-orang soleh, mengenai perihal orang-orang soleh, akhlak-akhlak orang soleh, maka rahmat Allah akan turun. Kenapa kok seperti itu? Karena dari kisah orang-orang soleh kita bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil contoh, bisa buat kita pedoman, bisa buat kita acuan bagaimana kita harus berlaku sebagaimana orang-orang soleh dahulu, bagaimana kita harus bertindak sebagaimana orang-orang soleh terdahulu. Untuk kali ini saya akan mengambil kisah dari wali perempuan yang masyhur, yang sudah terkenal sekali ya. Beliau wali perempuan yang selama hidupnya, semasa hidupnya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Tapi sebelum beliau menggeluti dunia kesufian, dunia zuhud ya, kezuhudan beliau, sebelum masuk ke zuhudan beliau, Robiatul Adawiyah ini menjadi seorang munsyid ya, membawa lagu qasidah ya, lagu-lagu religi yaitu. Dari qasidah-qasidah yang beliau lantunkan itu sampai akhirnya beliau wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhir hayatnya beliau masih dalam keadaan perawan. Jadi salah satu wali perempuan yang saklawase jomblo. Saklawase jomblo. Karena memang beliau sudah asik dengan Allah sehingga lupa dengan duniawi, lupa dengan hidup dengan lawan jenis, itu sudah enggak pengaruh. Ya, mungkin sampai nek kate niru gak apa-apa kok. Jadi selama hidupnya beliau itu dihabiskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Robiatul Adawiyah. Ceritanya gini, Robiatul Adawiyah suatu ketika beliau tidur di dalam rumah. Saat istirahat ada maling. Apa maling? Ono perampok lah. Yang namanya maling, mereka mengendap-endap masuk dari pintu atau dari jendela dengan cara mencongkel. Di dalam rumah, apapun yang dia temui diambil. Padahal Robiatul Adawiyah itu
orang solihah, terus sudah nggak tergiur dengan duniawi, sehingga yang di dalam beliau itu bukan harta benda seperti layaknya orang-orang kayak kita ini, enggak ada emas, ono HP terus saya itu enggak, paling cuman pakaian diambil. Tapi oleh yang namanya maling kan pokok yang penting untung kan gitu, apapun yang bisa diambil oleh maling tadi. Akhirnya diambil. Setelah diambil, semua diwadahi, mau keluar. Setelah dipondong, digawa metu. Di depan pintu yang tadi dilewati, tiba-tiba pintu itu hilang. Gak ketok, pintunya gak ketok. Loh, kok gak ada pintunya? Bingung, muter-muter, golek pintu gak ketemu. Udah. Akhirnya bingung. Ketika mereka bingung, ada suara tapi nggak ada wonge. Suara mau ngomong ini, letakkan barang-barangmu, maka kamu akan bisa keluar. Delen barangmu, engkau lah iso metu. Ada suara seperti itu. Akhirnya diletakkan. Ketika barangnya diletakno, pakaian sembarang sing diwadaimu, dideleh. Ketika barangnya dideleh, pintu muncul. Barangnya dideleh, pintunya muncul. Barang pintu muncul, dia nggak mau rugi kan? Diambil lagi kan? Deleh, barang muncul, diambil, pengen langsung metu. Barang diambil, pintu seketika hilang. Bingung mana? Lah itu dilakukan berkali-kali. Sampai akhirnya ketiga kalinya ya, setelah dideleh muncul, diambil, hilang lagi. Deleh muncul, diambil, hilang lagi. Akhirnya hatif tadi, atau istilahnya hatif itu suara tanpa rupa. Suara mau asalnya kan ngomongnya delen, engko lak muncul pintune, sampean iso metu. Barang dideleh, hilang maneh kan ngono. Sing terakhir iki hatif ngomong ini. Iya, Robi'ah Adawiyah itu tidur, tapi gitu, kekasihnya Robi'ah Adawiyah, siapa kekasih Robi'ah Adawiyah? Allah, kekasihnya Robi'ah Adawiyah, Allah Subhanahu wa taala. La yanamu wa la ta'khuduhu sinatun wa la naum. Kekasihnya Robi'ah Adawiyah tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, nggak pernah tidur dan nggak pernah lupa. Selalu mengawasi dalam keadaan apapun pada kekasihnya yang mengasihi, yakni Robi'ah Adawiyah. Jadi kalau Robi'ah tidur, Allah nggak tidur. Robi'ah selama hidupnya kan dihabiskan untuk Allah, sehingga Allah pun akan selalu mengawasi Robi'ah Adawiyah, menjaga Robi'ah Adawiyah. Akhirnya Allah setelah seperti itu, Allah gak pernah tidur, Robi'ah tidur tapi Allah gak pernah tidur. Wedi walinge mau langsung dideleh, barang dideleh muncul pintu, melayu, ditinggal. Dari kisah ini kita ngambil pelajaran bahwasanya apapun yang kita lakukan selalu diawasi oleh Allah, tidak akan lepas dari pantauan Allah. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita mau berbuat sesuatu apapun yang baik-baik, yang positif karena Allah, kita memprioritaskan Allah, maka Allah pun akan memprioritaskan kita. Kalau kita menomorsatukan Allah, Allah akan menomorsatukan kita. Kalau kita mau menjaga Allah, selalu ingat kepada Allah, Allah pun akan menjaga kita. Allah pun akan mengingat kita dimanapun kita berada.
dalam keadaan apapun, sebagaimana Rabi'ah Adawiyah. Beliau tidur santai, nggak khawatir, nggak opo, dileboni maling yo gak tangi, tapi hartanya aman. Maling gak jatuh maling, mereka pintu nih dihapus mi Allah tenan. Lamun diterjang yo jeblok tenan, Allah sing jaga. Ngono kan? Ini kalau kita menomorsatukan Allah. Jadi apabila sesuatu itu karena Allah, maka Allah akan berada di garda terdepan ketika terjadi apa-apa pada kita. Jadi nggak usah khawatir kalau kita melakukan sesuatu karena Allah. Kayak sampean mondok karena Allah menyuruh kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk mengkaji ilmu, maka lakukan aja sudah. Urusan nanti jadi apa, Allah nanti yang akan nanggung. Allah yang akan memberi jalan pada sampean, gitu ya. Allah yang akan memberikan arah mana yang akan sampean tempuh nanti. Itu nanti akan ditunjukkan dengan sendirinya. Seperti Rabi'ah Adawiyah tadi, ya kan? Sekalipun beliau tidur, tapi masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya semoga pertemuan kita seperti ini semoga benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah selalu bersama kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.